family. Jadi hari ini kami lagi nongkrong di cafe di arah Tembesi Batu Aji Batam. Namanya Amati. Nanti kita ada video khusus untuk review cafe ini seperti biasa. Jadi sekalian chill, kita mau membahas satu topik yang sering dirasakan orang-orang. Tapi nggak sadar lah. Tapi nggak sadar, dan nggak sadar juga kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama. Iya. Gitu. Kenapa kita bahas ini? Karena kayaknya ya supaya mungkin teman-teman yang ngerasain ngeh lah gitu ya. Oh seperti ini ternyata gitu. Iya. Dan topiknya tuh adalah shaming by nudging. Wih. Apa itu shaming by nudging? Kalau shaming by nudging ini, kalau di bahasa Indonesia kan itu menjatuhkan dengan cara menyenggol. Nyenggol maksudnya. Nah, menyenggol di sini itu lebih tepatnya menyindir gitu. Kalau body shaming kan bawa fisik ya. Contoh, kok kurusan sih gitu ya? Kok makin hitam? walaupun basa-basi tapi termasuk kategori body shaming. Nah, kalau shaming by nudging ini berarti tidak main fisik. Tidak main fisik. Tapi lebih ke main ideologi mungkin ya. Ideologi ataupun keputusan yang kita ambil. Pilihan seseorang, ya benar-benar. Mengusik mungkin ya. Menjatuhkan. Menjatuhkan kita dengan pilihan yang kita punya. Pernah nggak kalian kayak gitu? Kalian punya pilihan kalian itu nggak salah, tapi disalah-salahin sama orang lain untuk menggiring opini kepada pilihan orang tersebut. Untuk menaikkan opininya, dia menjatuhkan opini yang lain. Iya. Sekarang itu kan banyak MLM yang lagi hits lah ya, yang berlomba-lomba untuk memperkenalkan produknya. Contohnya si J dan si O. Nah itu kan lagi banyak tuh ya digandrungi orang-orang mulai dari tua, muda, kalangan atas, bawah, banyak gitu. Nah cuma ada beberapa orang cara memasarkan produknya itu kurang sesuai lah kita bilang ya. J memasarkan produknya dengan menjatuhkan si O atau menjatuhkan produk yang lain atau mungkin sebaliknya. Nah itu gimana? Nah itu rasaku kurang tepat ya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kalian menaikkan produk kalian dengan menjatuhkan pilihan orang lain? Contoh nih, Masih mau pakai produk itu, harganya lebih mahal tapi hasilnya sama dengan punya aku gitu. Urusanmu apa kan gitu sebenarnya? Ya menurut aku no matter what apa yang kita pakai, walaupun itu hasilnya sama, kalian nggak berhak untuk ngomong kayak gitu. Itu pilihanku. Seakan-akan mereka mengatakan putusan dan kepilihanku itu salah gitu. Ya. Tapi nggak bisa dipungkiri cara seperti itu banyak menarik minat sebenarnya, Beb. Iya. Nggak sih? Bener, itu banyak menarik minat, tapi kayak mana lah bilangnya. Kau masih mau pakai yang A? Itu kan murahan. Pakai punya aku dong, harganya juga nggak terlalu mahal, hasilnya bisa kayak aku nih. Secara tidak langsung udah menjatuhkan yang kamu pakai sebenarnya. Dan kamu mungkin merasa langsung down ya. Dan supaya aku bisa seperti dia, aku belilah produk dia, jadi gitu ya. Iya. Jadi tanpa disadari sebenarnya shaming by nudging ini udah mengganggu kesehatan mental seseorang, bahkan masyarakat banyak. Banyak orang itu ada penelitiannya, nanti aku tulis di sini. Itu bahkan mereka mengatakan kalau kesehatan mental seseorang ataupun masyarakat nggak akan bisa diperbaiki oleh siapapun kalau mereka merasa bersalah ataupun merasa malu gitu. Menurut aku kita bisa cari cara lain gitu untuk mempromosikan contohnya produk kita tanpa harus menjatuhkan produk lain ataupun membuat orang merasa minder ya. Tapi ini bukan hanya untuk di MLM doang ya. Ini kita ambil semua contoh hal aja di semua hal lah. Semua produk lah, misalnya juga asuransi, properti juga bisa, lifestyle, fashion, pokoknya segala sesuatu lah. Kenapa tadi kita bawanya MLM? Karena emang itu mungkin yang lagi hits ya, dan dimana orang-orang itu bersaing supaya produknya yang dibeli. Iya, dan kita pun mengamati ya, kenapa sekarang dunia jualan itu harus seperti itu sih gitu. Iya. Misalnya influencer lah mempromosikan dengan cara seperti itu. Pasti kan orang-orang yang melihat merasa, Ternyata pilihanku salah, pilihan dia yang benar, dia aja pakai itu. gitu kan? Iya benar. Mungkin dia nggak punya maksud, Iya. nggak punya maksud merendahkan orang lain, tapi caranya membandingkan itu membuat orang yang mungkin memakai produk lain jadinya merasa, Oh ternyata pakai ini gak keren, ternyata pakai ini kurang hits nih. gitu. Jadinya orang beralih ke gaya hidup yang Mengikuti ya? omongan orang lain. Udahlah gantilah, bukan berdasarkan kebutuhannya. Bukan berdasarkan kebutuhan ya. Ya beda-beda kan. Ayolah buat teman-teman yang jual produk gitu. Nggak harus kita menjelekkan produk orang lain, nggak harus kita menjatuhkan selera orang untuk menaikkan produk kita. Banyak cara kok, mungkin dengan cara testimoni. Kalian pakai contoh 2 minggu, hasilnya bagus. Nah itu lebih bagus sih menurutku. Aku punya teman kok yang jualan skincare,
Dia cara promosinya itu ya dengan nunjukin prosesnya dia pakai gitu. Before, after, dia membagikan pengalamannya sendiri pakai produk itu, kemudian share ke orang. Properti nih jualan, beli rumah di sini dong. Kalau developernya udah terkenal, bahannya bagus, rapi. Daripada beli properti sana, nggak bagus lah, nggak pakai inilah, nggak pakai itulah. Jadi pemasarannya itu kurang sehat lah ya. Jadi dari yang kita paparkan tadi, kita mau kasih saran nih untuk orang-orang yang sadar tidak sadar terkena shaming by Najing. Jangan malu untuk menolak, jangan segan untuk berkata tidak. Tetaplah dengan pilihanmu kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Nggak harus sama dengan orang lain. Nggak perlu merasa minder ketika orang bilang, Masa masih pakai itu gitu? Masa pakai ini dong? Pakai ini dong gitu kan? nggak usah terlalu tergoda lah, terintimidasi lah atau merasa bersalah dengan hal-hal seperti itu. Ya nggak perlu mikirin pendapat orang sih. Apa yang lagi hit sekarang kan bukan harus kita ikutin. Iya. Nggak ada kewajiban kita harus mengikuti tren sebenarnya. Kayak di dunia skincare, makeup, itu kan beda-beda ya tiap orang kan. Ada mungkin yang cocok pakai A, ada yang cocok pakai B. Iya. Utamakan dulu kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian sudah terpenuhi, ya sudah cukup gitu. Soal hits atau tidaknya, namanya juga pasar ya. Iya. Mana yang lagi banyak dibicarain, mana yang lagi viral, ya itu yang banyak diminati. Gitu. Tapi bentar lagi juga hilang kalau memang kualitasnya gak ada kan gitu. Tapi bentar lagi juga hilang kalau memang kualitasnya gak ada. Terus saran kedua nih dari kamu lah, untuk orang yang sering shaming by Najing atau secara tidak sadar mungkin dia melakukan itu gitu. Jadi buat para marketing lah mungkin ya, apapun itu, kalau dari aku nih saranku, ya banyak strategi-strategi marketing yang lain bisa mengajak orang dengan hal yang positif tanpa harus menjatuhkan produk lain. Kalaupun memang harus membandingkan, ya bandingkanlah dengan sportif. Ya setiap perbandingan kan pasti ada kelebihan, kekurangan. Jangan dong waktu kita bandingin dengan produk orang kekurangannya doang kita bilang kan. Tiba-tiba giliran produk kita kelebihan semua. benar-benar. Nah itu gak fair namanya. Karena kan gak ada yang sempurna dong pasti. Manusia aja gak sempurna, apalagi produk, apalagi benda gitu loh. Satu quotes dari aku. Apa itu? Ketika nanti suatu saat yang jelek akan terjadi, tanggung jawab nggak akan datang dari orang yang tidak melakukannya. Apa itu maksudnya? Misalnya gini, kamu suruh aku untuk pakai ini, aku pakai tuh skincare-nya. Kalau muka aku rusak, emang kamu tanggung jawab kan? Enggak. Enggak ya juga. Pasti aku kan, aku harus ke Kamu dokter juga. lah, perbaiki muka aku atau kayak mana segala macam gitu. Jadi tanggung jawab itu tidak datang dari orang yang tidak melakukannya gitu. Jadi jangan paksa kami untuk melakukan apa yang kalian mau atau memilih apa yang kalian mau. Oke, itu aja sharing dari kita, sedikit pembahasan yang mungkin bisa membuka pola pikir kita ya. Ya bukan bermaksud menyinggung siapapun ataupun merendahkan pihak manapun, kita tidak ada maksud seperti itu. Kita hanya bahas mengenai konsep berpikirnya. Nah kita kurang setuju dengan yang seperti itu karena menurut kita hal-hal yang seperti itu tergolong shaming sebenarnya. Kita jadinya merendahkan pilihan orang hanya untuk menaikkan pilihan kita. Gitu. Gimana pendapat kalian? Apa kalian setuju dengan shaming by Najing atau bahkan kebalikannya? Iya. Atau bahkan mungkin kalian menggunakan shaming by Najing itu sebagai strategi kalian untuk mencapai pasar? Komen di bawah. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah. Makan Sekarang yuk. kita review makan.